Apa kabar sahabat Kamtibmas? Hari ini Pak Babin sambang di kediaman Pak Sutris, salah satu pengrajin permainan edukasi anak. Untuk lokasi, tepatnya di Jalan 20 Unit 3 atau Desa Rimulyo, Kecamatan Bujang. Pak Babin hari ini sowan sambil ngobrol-ngobrol ringan lah. Jadi tujuan membuat edukasi anak ini dari bahan yang ramah lingkungan, terbuat dari kayu, jenis kayu pule. Tujuannya ya antara lain melatih pemecahan masalah, membangun koordinasi mata dan tangan dan otak, melatih kesabaran, mengurangi ketergantungan bermain handphone, mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif. Ini salah satu produk yang dihasilkan oleh Pak Sutris. Ini jam dinding, jam edukasi anak. Ini ramah lingkungan, dibuat menarik. Ya mungkin kalau di TK nanti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak. Kita langsung ngobrol sama Pak Sutris selaku pengrajin permainan edukasi anak. Kalau kata Pak Sutris itu pilihan orang tua bijak supaya anaknya tidak suka main game di handphone, ya dikasih mainan seperti ini yang sangat mengedukasi. Ini Pak Sutris, monggo Pak Sutris, mungkin ada yang bisa diinformasikan kepada masyarakat Kamtibmas di Rimbo Bujang ini. Ya, pertama-tama saya sampaikan dulu terima kasih atas kunjungan Bapak Roy selaku Kapten Kamtibmas wilayah kami, sekaligus sebagai penyumbang ide bagaimana kita membuka lapangan kerja yang sifatnya mengedukasi. Dengan sedikit keterampilan yang saya punyai, saya wujudkan apa yang menjadi unek-unek Pak Roy yang bekerja sama dengan rekan saya juga yang sekarang ada di sebelah saya mengerjakan. Ini kebetulan ada plakat sama piala sekaligus medali. Rezeki di new normal telah beberapa bulan kita puasa, jadi kita terfokus untuk produksi mainan edukasi anak usia dini TK. Ya tidak menutup kemungkinan nanti apabila produk kami bisa diterima di tengah-tengah masyarakat yang memang secara kegunaan bisa bermanfaat, nggak menutup kemungkinan kita melebar ke yang lain. Ya silahkan dilihat-lihat, ada beberapa produk yang sudah kami hasilkan. Salah satunya adalah gapia. Ini permainan tradisional. Nah ini bentuknya yang lain. Ini tujuannya adalah membuat kekompakan agar anak itu bisa bekerja sama kompak dengan satu yang lain, tidak menutup kemungkinan nanti anak tumbuh dewasa dengan dasar permainan tradisional ini bisa menjadi generasi yang bisa berkoordinasi dengan yang lain. Ya ini bentuk geometris, bentuk dasar untuk pengenalan. Jadi ada bulat, oval, segitiga, segi empat. Ada lagi puzzle untuk foto, puzzle foto. Jadi foto anak itu sendiri kita didik untuk menyatukan menjadi satu gambar yang cukup jelas. Jadi gambar anak tersebut. Membuat lukisan sketsa wajah digital. Lukisan wajah digital yang sangat berguna apabila warga masyarakat atau kaum muda-mudi membutuhkan kado yang unik. Ini semua pure dari kayu, jadi tidak ada bahan lain yang kita gunakan, jadi pure. Jadi untuk ketahanannya pun bisa dikatakan lebih dari kertas. Kertas mungkin jangka waktu 5 ataupun beberapa tahun berlalu sudah mulai memudar karena kena angin, kena kelembapan. Kalau ini enggak, apalagi untuk cara pembersihannya cukup mudah, yaitu kita tinggal ngelap saja ataupun main kuas halus. Main kuas halus, kita lap sudah kinclong seperti baru lagi. Kalau ingin memaksimalkan kita bisa mengulang dengan menyemprotkan clear, jadi akan berubah menjadi baru lagi.
spray gun. Dikeluarkan coba, dikeluarkan. Jadi spray gun yang kita rangkai melihat. Kita rangkai dengan kompresor kulkas bekas. Ini kita gunakan sebagai alat semprot. Ini. Produk unik. Memanfaatkan barang bekas. Jadi kita tidak tergantung yang menggunakan barang-barang bekas ya. Ya, barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan, Pak, istilahnya. Jadi kita nggak ada ketergantungan dengan pabrikan yang seperti itu. Kalau bisa mengakali hal-hal yang sederhana, kenapa kita harus beli baru gitu. Yang penting hasilnya nggak kalah. Ada lain, bukan ini aja, ini Scroso. Scroso ada 2 unit. Ini apa namanya Pak Sutris? Scroso, Pak. Ini tujuannya, iya. Tujuannya Untuk media yang bengkok-bengkok, Pak. Maksudnya media yang bengkok-bengkok gimana nih? Ya, contohnya seperti ini, Pak. Kita membuat contohnya, kita praktekkan bengkok-bengkok. Ini hasilnya. Ini hasilnya yang untuk membuat plakat atau piala seperti ini. Ini menggunakan alat ini, Scroso. Kita ada 2 unit. Yang di depan Pak No itu sama ini. Ini pun untuk alat penggeraknya kita pakai pompa air bekas. Cukup jelas, pompa air bekas. Ini ya, sanyu bekas. Sanyu bekas. Yang penting masih gerak, walaupun tidak mengeluarkan air nggak apa-apa, kita butuh tenaganya. Nah, yang dipegang sama Pak No ini adalah mesin amplas. Untuk alat penggeraknya tetap kita pakai sanyu bekas. Amplas. Jadi tetap kita pakai sanyu bekas. Ada satu lagi, yaitu alat bubut sederhana, sangat sederhana sekali. Ini hasil utak-atik tim kreator mekanik kita, Pak Sumarno, Pak Mariono PT, Pak No PT. Nah, ini hasilnya. Ini untuk apa nih, Pak? Bubut, Pak. Bubut. Nah, jadi waktu kita butuh silinder yang untuk pesanan piala ataupun bentuk-bentuk silinder yang lain, kita pakai mesin ini. Alat penggeraknya juga sama, Pak. Ini pakai sanyu bekas juga. Hasilnya juga sama dengan bubut-bubut yang berkualitas, tetap bulat. Terima kasih kepada Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Roy Situmorang. Ya, kita sangat berterima kasih banyak. Sekaligus saya sampaikan sebagai motivator di wilayah kami, apalagi sangat berjasa di apa yang saya kerjakan. Jadi sahabat Kamtibmas, sebenarnya ini adalah home industry. Halo. Binaan saya sendiri sebenarnya, binaan Babin Kamtibmas. Jadi beberapa waktu lalu ya ceritanya sih singkat, berhubung karena getah murah, juga penghasilan agak menurun. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol sama Pak Sutris, sejarahnya itu ada sedikit keterampilan. Jadi pada saat itulah saya coba bangkitkan semangatnya, kita arahkan. Bisa dibilang hobi yang positif bisa menghasilkan penghasilan. Nah, berhubung sangat murah meriah dan bahannya juga mudah didapatkan, yaitu kayu pule, di sini juga banyak, jadi kita dukung. Nah, kepada sahabat Kamtibmas yang mungkin ada kendala kepada anak-anaknya, ini bisa salah satu solusi kepada anak-anak kita. Saya sendiri sangat prihatin
melihat banyak sekali anak-anak yang suka kali main handphone, main game. Nah, itu sangat bisa merusak penglihatan, itu merusak mata, bisa kena radiasi handphone nanti. Jadi mulai saat ini pesan saya kepada masyarakat sekitar Riung Pujang, ayo kita alihkan mulai dari sekarang. Kita sibukkan anak-anak kita dengan permainan yang edukasi. Kurangi anak-anaknya bermain handphone. Kita ajari mereka, jangan sekali anak-anak diarahkan supaya diem, kasih handphone. Anaknya menangis, kasih handphone. Supaya anaknya tidak cerewet, dikasih handphone. Ya main game di situ. Nah, kalau saya perhatikan seperti itu terus, nanti kita yang repot. Karena kita butuh generasi bangsa yang tangguh. Kita harus kawal anak-anak bangsa. Karena kalau kecanduan main handphone udah payah. Mungkin beberapa orang tua juga sudah mengalami anak-anaknya yang suka main handphone, orang tua yang minta tolong agak kerepotan. Jadi di sini ada sedikit solusi, ada permainan edukasi anak. Ya, tadi sudah sedikit banyak sudah dijelaskan sama Pak Sutrisno. Jadi sahabat Kamtibmas, mari kita sama-sama bergotong royong membina anak-anak bangsa dari dini. Jadi kalau sudah dari dini kita jaga, mudah-mudahan nanti ketika dewasa kita kasih basic yang baik, ya sangat luar biasa nantinya. Nah, beberapa kali saya temukan di lapangan itu anak-anak suka kali main handphone. Itu yang salah orang tuanya. Nah, ketika anak-anak tersebut main handphone, orang tuanya meminta, anaknya menangis. Nah, ketika menangis karena orang tua tidak tega maksudnya, dikasih lagi. Nah, hal tersebut menjadi ketergantungan. Nah, beberapa kelalaian orang tua bisa mengakibatkan anak tersebut matanya minus. Jadi masih kecil sudah kena penyakit mata dia. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi mungkin kepada sahabat Kamtibmas, di sini memang hal kecil lah. Ada beberapa permainan edukasi di sini kita siapkan. Bukan promosi ya, itu untuk kebaikan. Kalau harga terjangkau nanti silakan langsung ketemu sama Pak Sutris. Bukan kita promosi, bukan. Jadi tujuannya kepada anak-anak itu supaya tidak kecanduan main handphone. Jadi banyak lagi permainan di sini. Kalau dulu waktu anak-anak saya suka kali tarik-tarik mobil, bikin sendiri, bikin layang-layang, hal itu yang harus kita tumbuhkan. Kalau kita ketergantungan main handphone, ya repot. Main gundu, main layang-layang. Ya, seperti itulah. Jadi mari kita sama-sama edukasi anak-anak kita sejak dini yang bermanfaat. Itu pesan Kamtibmas dari Desa Rimulyo, Jalan 20. Merdeka!